Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utamanya. Pencuri kabel pompa sumur minyak Pertamina di Musi Banyuasin ditangkap polisi. Pertamina rugi ratusan juta rupiah. Gubernur takziah ke rumah santri Gontor yang tewas dianiaya seniornya. 2 santri senior telah ditetapkan sebagai tersangka. 10 hari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, harga bahan pangan di Kota Palembang masih relatif stabil. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Seorang penagih hutang dipukul dengan menggunakan kunci roda oleh seorang pria di SPBU Jakabaring, Palembang. Diduga pelaku tidak terima saat korban bersama rekannya hendak menyita kendaraannya yang dianggap belum melunasi hutangnya. Saat tengah mengisi bensin di SPBU di kawasan Jakabaring, Palembang, seorang pria dihampiri beberapa orang yang ternyata adalah penagih hutang. Setelah terlihat mengadakan percakapan, sang pria mengamuk, lalu mengambil sebuah kunci roda dan menyerang para penagih hutang. Salah satu dari penagih hutang terkena hantaman kunci roda, hingga menderita luka yang cukup parah pada bagian kepala. Korban dilarikan rekannya ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan. Ingin nyocok ke ini surat data kami. Kami kan lengkap, ada surat dari pihak leasingnya ada. Begitu dia tuh nggak galak, dia ini diajak ngomong baik-baik kan, ya, langsung kami ini cari ke kuncinya itu kan, bukannya dirampas bukan. Nah, dari kuncinya itu dia udah senang, langsung buka pintu, langsung ngebuk gitu. Usai melukai korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian bersama kendaraan. Korban berencana akan melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencuri kabel pompa sumur minyak Pertamina di Musi Banyuasin ditangkap polisi saat pelaku hendak kabur usai melakukan pencurian. Akibat kabel yang dicuri, pompa Pertamina sempat berhenti beroperasi yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Polisi menangkap tangan pelaku pencurian kabel pompa sumur milik Pertamina Rambafil di kawasan Ramba, Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin. Tadinya pelaku yang bernama Agus Arifin, warga asal Rimba Rakit, Kecamatan Babat Supat, hendak kabur menggunakan motor usai melakukan pencurian. Pelaku mencuri kabel dengan memotong kabel pompa minyak milik Pertamina Ramba. Akibatnya pompa Pertamina tak bisa beroperasi selama 3 jam. Akibat dari pelaksanaan pencurian tersebut, Pertamina tidak melakukan produksi minyak sebanyak 57 barel dalam kurun waktu 3 jam. Kerugian sendiri, Pak? Kerugian ditafsir untuk minyak yang tidak berproduksi diperkirakan 92 juta kurang lebih. Terus kerugian total ditambah dengan kabel yang dipotong 112 juta. Dari tangan pelaku, polisi menyita kabel sisa tidak terjual, 1 motor dan gergaji pemotong kabel. Polisi terus memeriksa tersangka dengan kemungkinan masih ada tindak kejahatan lainnya yang kemungkinan dilakukan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara polisi tengah melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lainnya. Janur Ikrom melaporkan dari Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Seorang pengedar narkoba yang hendak melakukan transaksi diringkus polisi di kawasan Taman Bacaan seberang Ulu 2 Palembang. Dari tangan pelaku disita 10 paket kecil sabu-sabu yang siap dijual. Rizky Adriansyah ditangkap di pinggir jalan seberang Ulu 2 Palembang. Ia kedapatan menyimpan 10 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok. Tertangkapnya tersangka ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di kawasan Taman Bacaan, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Taman Bacaan sering adanya transaksi narkoba sehingga personil opsional melakukan penyelidikan. Nah, setelah informasi sudah dinyatakan satu, kemudian lakukan penangkapan terhadap TSK ini.
Untuk keterangan dari tersangka bahwa yang bersangkutan telah melakukan aktivitas menjual narkoba ini kurang lebih 2 hari dengan keuntungan per hari yang dia peroleh lebih kurang Rp150.000. Mengaku menjadi korban begal, seorang lelaki di Banyuasin membuat laporan palsu pada polisi. Dalam olah TKP, polisi mendapat banyak kejanggalan dan berkesimpulan laporan hanyalah akal-akalan agar terlepas dari kewajiban membayar kredit motor. Polisi menahan Armi Pasi, lelaki 42 tahun warga perumahan Grand Mutiara Persada, Kecamatan Talang Kalapa, Kabupaten Banyuasin. Armi ditahan setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap laporan kasus begal yang dilaporkannya. Ia mengaku dibegal pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dibegal. Dibegal. Terus yang begal cak mana? Pakai arit. Pakai apa? Pakai arit. Yang jelas orang kau pakai apa? Pakai arit. Pakai arit. Terus diapain kau? Udah dirampas sepeda motor ya, Pak. Terus? Di mana TKP-nya? Di Jalan Talang Bulu. Talang Bulu. Ngakunya kayak gitu kau waktu buat laporan pertama. Ya, Pak. Kenapa Terus? ada niatan gitu, Pak? Karena terbentur bayar kredit rumah, Bu. Tetapi dari olah TKP yang dilakukan polisi, terdapat banyak kejanggalan. Antara lain, motor Honda milik korban yang baru keluar dari showroom yang dibeli secara kredit alias belum lunas. Dalam olah TKP yang terdapat banyak fakta mencurigakan, polisi berkesimpulan pelaku nekat berpura-pura menjadi korban begal, di mana motor sudah dijual oleh pelaku sebesar 3 juta rupiah. Tersangka mengatakan bahwa telah menjadi korban pembegalan sehingga motor yang masih kredit hilang. Nah, setelah kami melakukan olah TKP bersama tim pusir kami ngecek ternyata hasil olah TKP kemudian menggali informasi dari sekitar TKP ternyata apa yang disampaikan itu tidak ada. Setelah itu kami panggil yang bersangkutan, kami periksa kembali hasilnya bahwa apa yang dilaporkan itu tidak pernah terjadi atau tidak ada. Pelaku dijerat dengan pasal memberikan keterangan palsu dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun, minimal 1 tahun 4 bulan penjara. Yanur Ihrum melaporkan dari Palembang.